performa Arsenal sedang dipertanyakan. Pasalnya di awal tahun ini Arsenal hanya mampu mencetak 1 gol sepanjang Januari, serta tersingkir di 2 ajang. Itu artinya Arsenal cuma bisa mengejar finish 4 besar Premier League guna lolos ke Liga Champions. Oleh karena itu, Arsenal pun berniat merombak skuadnya musim panas nanti, terutama di lini depan. Manajemen kabarnya sudah siap menyiapkan dana 180 juta pound untuk belanja pemain. Menurut Daily Mail, itu bakal jadi rekor pembelanjaan Arsenal setelah sebelumnya 150 juta pound musim panas lalu. Dari total 180 juta pound sekitar 3,8 triliun rupiah, sebagian besar dialokasikan untuk penyerang baru. 2 penyerang incaran Arsenal yakni striker Real Sociedad Alexander Isak dan striker Everton Dominic Calvert-Lewin. Keduanya dianggap bisa menggantikan lini depan Arsenal yang sudah ditinggal Aubameyang dan kemungkinan disusul Alexander Lacazette. Isak dan Calvert-Lewin memang lagi naik daun dalam 2 musim terakhir bersama klubnya. Isak mencetak 41 gol dari 114 penampilan. Sementara Calvert-Lewin membuat 56 gol dari 177 laga. Masing-masing pemain dibanderol dengan harga 75 juta pound untuk Isak dan 60 juta pound untuk Calvert-Lewin. Satu lagi yang akan diboyong Arsenal adalah gelandang Wolverhampton Ruben Neves. Neves dianggap bisa membuat lini tengah Arsenal lebih bertenaga dan dihargai sekitar 45 juta pound. Meski demikian, Arsenal juga harus menjual beberapa pemain tak terpakainya seperti Hector Bellerin, Ainsley Maitland-Niles, Reiss Nelson, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira, Alex Runarsson, dan Konstantinos Mavropanos yang diperkirakan bisa mendatangkan 70 juta pound. Chelsea tidak mendatangkan pemain baru di Stamford Bridge di tengah musim ini. Chelsea butuh pemain baru pada bursa transfer musim dingin, menyusul cederanya sejumlah pemain. Cederanya Ben Chilwell jadi kehilangan terbesar Chelsea, bek kiri berusia 25 tahun itu harus absen sampai akhir musim karena cedera lutut. Karena itu Chelsea butuh pelapis di posisi bek kiri. Chelsea sempat berusaha untuk memulangkan Emerson Palmieri dari Lyon, yang dipinjamkan ke klub Ligue 1 itu pada musim panas lalu. Namun, upaya Chelsea itu tidak membuahkan hasil. Lyon menolak untuk melepas Emerson lebih cepat dari kesepakatan awal, yakni sampai akhir musim. Chelsea juga sempat dikaitkan dengan Ousmane Dembele sebelum bursa transfer Januari ditutup, pada akhirnya itu juga hanya sebatas rumor. Fokus Chelsea kini kemungkinan besar adalah memperpanjang kontrak pemainnya. Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, dan Andreas Christensen akan habis kontraknya pada akhir musim ini. Mason Greenwood dibebaskan dengan jaminan dari tahanan kepolisian. Mason Greenwood dibebaskan secara bersyarat dari tahanan kepolisian untuk sementara waktu. Pemain Manchester United itu saat ini menghadapi kasus dugaan penganiayaan dan percobaan pemerkosaan. Greenwood sudah 2 hari mendekam di balik jeruji besi setelah diduga menganiaya, melakukan kekerasan seksual, dan ancaman pembunuhan kepada kekasihnya Harriet Robson. Alhasil, Greenwood pun dibekukan sementara oleh MU selaku klubnya dan bahkan seluruh penjualan jersey serta merchandise terkait dirinya juga dilarang. Nasib Greenwood makin suram saja setelah Nike selaku sponsornya juga menangguhkan kerjasama. Pemain 20 tahun itu dibebaskan dari tahanan untuk sementara waktu. BBC menyebut itu terjadi setelah ia membayar biaya jaminan. Pria 20 tahun yang ditangkap pada Minggu 30 Januari 2022 karena tuduhan pemerkosaan dan penyerangan kepada wanita, sudah dibebaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut, papar kepolisian Greater Manchester yang dikutip Express. Mason Greenwood untuk sementara waktu akan dirumahkan dulu, sambil menunggu aksi pihak kepolisian ke depannya terkait kasus ini. Yang pasti fans Manchester United tidak akan bisa menyaksikan aksi Greenwood dalam beberapa waktu ke depan. Presiden Barcelona Joan Laporta berpendapat Ousmane Dembele adalah pemain yang lebih baik daripada Kylian Mbappe. Sekalipun Laporta ingin Dembele nyah di Januari, Dembele bisa dibilang belum memenuhi ekspektasi di Barcelona sejak ditebus dengan kesepakatan bernilai fantastis 147 juta euro dari Borussia Dortmund pada 2017. Winger Prancis itu kerap cedera sehingga baru menyumbang 31 gol dan 23 assist dalam 129 penampilan.
Di sisi lain, Mbappe dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Masih berusia 23 tahun. Mbappe sukses menyumbangkan 151 gol dan 77 assist dari 200 penampilannya untuk Paris Saint-Germain. Ia juga menjadi pemain kunci Prancis kala menjuarai Piala Dunia 2018 dan diburu oleh banyak klub top Eropa. Joan Laporta pernah membandingkan Ousmane Dembélé dengan Kylian Mbappe pada Desember lalu. Ia tidak mengubah pendapatnya sampai sekarang. Dikutip dari Daily Mail, "Saya masih mengira bahwa Dembélé lebih baik daripada Mbappe. Saya tidak menyesal mengatakan ini sebelumnya karena kami yakin dengan bakat yang dia punya. Itulah mengapa kami membuat sebuah penawaran yang sangat bagus untuk dia. Dembélé selama ini telah dikelilingi bukan situasi terbaik. Dia banyak cedera. Dia itu seorang pemain yang menghabiskan banyak uang dan kami tadinya berharap bisa memiliki dia selama bertahun-tahun lagi. Kami selalu ingin memahami dan membantu dia dan dari klub ingin maju ke depan dan menunjukkan bakat dia," ujar Joan Laporta. AC Milan akan menjalani laga tandang melawan Inter Milan di akhir pekan. Bek kanan Milan Davide Calabria ragu jika laga ini akan menentukan hasil dari persaingan Scudetto. Derby Milan akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Minggu, 6 Februari 2022, dini hari. Kedua tim hanya berjarak 4 poin di papan klasemen. Nerazzurri di peringkat teratas dengan 53 poin sedangkan Rossoneri ketiga dengan 49 poin. Dengan situasi ini maka kemenangan akan sangat penting bagi masing-masing tim, terutama bagi Milan. Saat ditanya tentang penentuan nasib Scudetto di laga ini, Calabria menjawab, "Masih awal untuk mengatakan hal itu, kami ingin menang dan mendekat ke Inter. Derby Milan ini adalah derby terbaik di dunia, mungkin pertandingan terbaik di dunia. Keunggulan Inter adalah pertahanan mereka. Mereka memiliki pemain-pemain berbakat di lini depan. Tapi kalau aku bisa mencoret salah satu pemain mereka, aku mungkin akan memilih Stefan de Vrij." Pada derby della Madonnina jilid pertama pada November lalu berakhir dengan skor 1-1. Kala itu, mantan pemain Milan, Hakan Calhanoglu, membuka keunggulan Inter Milan di menit 11. Lalu Milan mampu menyamakan kedudukan setelah diuntungkan dengan gol bunuh diri de Vrij. Paul Pogba comeback pekan ini saat Manchester United berjumpa Middlesbrough di Piala FA. Pogba sebelumnya absen selama 3 bulan akibat cedera paha. MU menjamu Middlesbrough di Old Trafford pada laga babak keempat Piala FA, Sabtu, 5 Februari 2022, dini hari. Paul Pogba dipastikan kembali bermain untuk Setan Merah di laga ini usai pulih dari cedera. Pemain asal Prancis ini sebelumnya harus menepi sejak November 2021 akibat cedera paha. Cedera tersebut membuat Pogba baru tampil dalam 13 laga di semua ajang musim ini untuk The Red Devils. Manajer MU, Ralf Rangnick, menyebut Pogba berpeluang tampil menjadi starter di laga kontra Teboro. Paul akan menjadi bagian dari grup, dia bahkan mungkin berada di starting 11, ujar Rangnick dikutip dari situs resmi MU. Jika Pogba bermain lawan Middlesbrough, ini juga bakal menjadi laga pertamanya di bawah Rangnick. Pria asal Jerman ini baru mulai menukangi MU pada Desember 2021 menggantikan posisi Ole Gunnar Solskjaer. Meski Pogba comeback, tapi MU juga harus kehilangan beberapa pemainnya saat jumpa Middlesbrough. Edinson Cavani dan Alex Telles absen akibat baru membela Uruguay dan berhasil di kualifikasi Piala Dunia 2022. Eric Bailly juga tak bakal bermain karena kembali dengan kondisi cedera dari Piala Afrika 2021 usai membela Pantai Gading. Sementara, Victor Lindelof dan Jesse Lingard menepi akibat sakit. Walau bertajuk bintang, Real Madrid tersingkir di ajang Copa del Rey. Los Blancos kalah 0-1 dari Athletic Bilbao pada fase perempat final setelah kebobolan di menit akhir. Berlaga di Stadion San Mamés, Jumat, 4 Februari 2022, dini hari. Dalam pertandingan itu Madrid mendominasi penguasaan bola, tapi hal itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Bilbao malah jauh lebih mengancam saat mendapatkan bola. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum. Hingga saat laga mau berakhir, Atletico Bilbao berhasil unggul lewat tembakan Alex Bernuer yang gagal dibendung oleh Courtois pada menit 89. Bilbao memimpin kedudukan 1-0 sampai peluit akhir berbunyi. Dengan hasil ini, Athletic Bilbao berhasil menuju partai semifinal,
Sedangkan Real Madrid harus tersingkir dari ajang Copa del Rey itu. Lionel Messi masih belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Paris Saint-Germain. Kondisi ini rupanya sudah lama diprediksi Sir Alex Ferguson. Messi pindah dari Barcelona ke PSG pada awal musim 2021-2022. Les Parisiens sekaligus menjadi klub kedua La Pulga sepanjang karir profesionalnya. Performa Messi bersama PSG sejauh ini bisa dikatakan kurang maksimal. Bintang 34 tahun itu baru mengemas 6 gol dan 6 assist dari 18 pertandingan di semua kompetisi. Sorotan diarahkan kepada Lionel Messi di Liga Prancis. Dia cuma bisa mencetak 1 gol dari 12 penampilannya, jumlah yang bisa dibilang mengecewakan untuk pemain sekali berdirinya. Situasi tersebut rupanya pernah diprediksi Sir Alex Ferguson pada 2015. Manajer legendaris Manchester United itu menyebut Messi bakal kesusahan bermain di luar Barcelona, sebaliknya rival utama Messi, Cristiano Ronaldo, tetap tampil gemilang meski sudah beberapa kali memperkuat tim-tim papan atas Eropa. Orang-orang mengatakan siapa pemain terbaik di dunia. Banyak orang dengan tepat mengatakan Messi, Anda tidak dapat membantah pendapat itu. Namun Ronaldo dapat bermain untuk Millwall, Queen's Park Rangers, Doncaster Rovers, klub manapun, dan mencetak hat-trick dalam sebuah pertandingan. Saya tidak yakin Messi bisa melakukan hal serupa, kata Ferguson 7 tahun lalu, dilansir dari Tribuna. Ronaldo bermain dengan 2 kakinya. Dia cepat, hebat di udara. Dia berani, Messi berani, tentu saja. Saya pikir Messi hanya bisa bermain di Barcelona, tutur Sir Alex Ferguson.